kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, para pengikut Yesus sudah tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung lagi. Bagaimana sekarang para pengikut Yesus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kita dapat membaca firman-Nya di dalam Alkitab. Dan kemudian para pengikut Yesus ternyata juga harus waspada. Karena ada orang-orang yang menyalahgunakan firman Allah itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, berkaitan dengan hal ini Tuhan Yesus pernah mengingatkan para murid-Nya supaya mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi yang sejati itu dikirim oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi ada nabi palsu. Siapa mereka? Mereka menyatakan kalau mereka adalah utusan Allah. Mereka berkata di hadapan orang banyak bahwa mereka datang dari Allah dan apa yang mereka sampaikan itu adalah firman Allah. Nah, Tuhan mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Para nabi palsu itu datang kepada jemaat dan menyamar sebagai domba. Lemah lembut, tidak menampakkan bahaya sama sekali. Tutur katanya sopan, tetapi mereka sebenarnya, kata Tuhan Yesus, adalah serigala yang ganas. Kalau mereka bersikap lemah lembut kepada jemaat, mereka mengutip firman Allah, seolah-olah mereka menyampaikan kebenaran mengenai Allah, maka yang sebenarnya sedang terjadi adalah mereka menarik perhatian jemaat supaya percaya kepada mereka. Ketika mereka melakukan itu semua, dalam hati, dalam pikiran mereka hanya ada satu tujuan, mengambil keuntungan dari jemaat. Dan mereka tidak peduli dengan nasib yang akan menimpa jemaat. Mereka bertutur kata, mereka bersikap tampaknya baik-baik saja. Seolah-olah yang mereka katakan ini kebenaran dari Tuhan. Tapi apa yang mereka sampaikan menyesatkan umat. Mendorong, menggerakkan umat untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kalau sampai umat percaya kepada mereka, nabi-nabi palsu tidak peduli dengan nasib yang akan menimpa jemaat. Bisa jadi mereka akan dihukum Tuhan karena perilaku mereka yang tidak benar. Tetapi para nabi palsu tidak bingung, tidak peduli bahkan. Yang mereka pikirkan hanyalah yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh umat, para pengikutnya, untuk mengenali keberadaan nabi-nabi palsu, supaya mereka waspada dan tidak mengikuti mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara-saudara, pohon anggur ya menghasilkan buah anggur. Pohon ara akan menghasilkan buah ara juga. Tidak mungkin
semak duri menghasilkan buah anggur atau buah ara. Demikianlah ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Buah ini melambangkan perbuatan. Sedangkan pohon itu menunjuk pada pribadi seseorang. Jadi, yang dapat digunakan untuk mengenali apakah nabi ini adalah nabi yang sejati atau nabi palsu adalah perbuatannya. Kalau orang mau memperhatikan perbuatan dari orang yang menyebut diri nabi, maka dia akan tahu ini nabi yang sejati, yang ini nabi palsu. Nabi yang sejati, ikuti kata-katanya karena dia mengatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau seorang yang menyebut diri nabi, perilakunya jauh dari Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, maka tidak mungkin dia adalah nabi yang sejati. Ketemu nabi yang demikian, jangan ikuti, abaikan. Karena mereka hanya mau mengambil keuntungan dari jemaat dan tidak peduli dengan keselamatan jemaat. Sekarang kita akan beralih kepada pembicaraan Tuhan Yesus berkaitan dengan perbuatan. Ini tentu ada kaitan dengan soal nabi-nabi palsu ini. Jadi nabi-nabi palsu ini, mereka berbicara atas nama Tuhan, seolah-olah yang mereka katakan adalah kehendak Tuhan. Tapi perilaku mereka, perbuatan mereka sama sekali tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan para murid berkaitan dengan perilaku ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada masalah ketika orang menyebut Tuhan. Kata Tuhan jelas menunjukkan sikap hormat. Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Kita, para pengikut Yesus, menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tetapi memanggil Tuhan saja tidak akan ada artinya. Iblis juga tahu kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi iblis tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, para nabi palsu ini seringkali menyebut-nyebut nama Tuhan. Tetapi perilaku mereka sama sekali tidak menampakkan kehendak Tuhan. Nah, kemudian Yesus menyatakan apa yang akan terjadi dengan para nabi palsu ini pada akhir zaman. Pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang dan bertindak sebagai hakim yang akan menentukan apakah orang layak untuk masuk dalam kerajaannya atau tidak. Nah, Tuhan berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ketika masih hidup di dunia, para nabi palsu itu bernubuat atas nama Tuhan. Mereka berbicara seolah-olah yang mereka katakan adalah firman Tuhan. Tapi nama Tuhan mereka sebut hanya supaya orang mendengarkan mereka. Mereka buat mukjizat. Ya, mereka buat mukjizat. Dan ini menguntungkan mereka karena membuat banyak orang percaya kepada ucapannya. Dan karena bisa membuat mukjizat, mereka bahkan bangga. Merasa diri dekat dengan Allah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya orang yang dekat dengan Allah yang bisa buat mukjizat. Tetapi
bukan hal yang seperti itu yang membuat orang layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau mereka bisa berbicara atas nama Tuhan, bisa membuat mukjizat, bisa mengusir setan, itu bukan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan. Jangan lupa, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk melakukan apa yang dikehendaki. Entah untuk buat mukjizat, entah untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, Tuhan juga menunjukkan bahwa pada akhir zaman, semua yang mereka ucapkan itu tidak ada artinya. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Jelas. Mereka memanfaatkan firman Allah, mereka memanfaatkan nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dari jemaat, dan mereka tidak peduli kalau ucapan mereka dipercaya padahal keliru. Mereka tidak peduli kalau ucapan mereka justru membuat orang berdosa atau bertekun dalam dosa-dosa mereka. Nah, kemudian siapa yang akan dipandang layak oleh Allah untuk masuk dalam kerajaannya? Kembali kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang akan dilihat oleh Allah. Dan yang akan digunakan oleh Allah untuk menentukan apakah orang ini layak atau tidak tinggal di dalam kerajaannya adalah perbuatan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Dan itu yang akan dilihat oleh Tuhan. Bukan urusan nubuat, bukan urusan mukjizat, bukan soal mengusir roh-roh jahat. Tetapi perilaku. Perilaku yang mencerminkan sikap atau kepercayaan kepada Allah. Ini sekali lagi yang akan dilihat, dinilai oleh Allah. Nah, akhirnya saudara-saudara, yang akan masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yaitu mereka yang mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.